Apa alat transportasi yang semua orang punya? Alat transportasi yang semua orang punya adalah kaki. Dan banyak yang tertawa, banyak yang merespon dengan berbagai macam cara terhadap statement itu. Karena kita semua melakukan perjalanan dari rumah ke tempat kerja, tiap hari melakukan perjalanan. Tapi sudahkah perjalanan itu menjadikan pengalaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali saya akan membahas sebuah buku, dan buku ini erat kaitannya dengan persoalan kota. Saya akan bahas dua buku. Yang pertama adalah Walkable Cities, dan yang satu lagi adalah Walkable City Rules. Dua-duanya karya Jeff Speck. Ini penting untuk kita baca sama-sama, karena mengelola kota itu bukan hanya mengerjakannya, tapi ada ilmunya. Dan kalau kita menggunakan ilmunya, maka ada gagasan, ada narasinya, lalu muncul karyanya. Jadi bukan hanya bekerjanya saja, tapi di balik itu ada ilmunya. Nah, apa itu walkable city? Jadi bayangkan sebuah kota di mana Anda bisa berjalan dengan nyaman. Dari rumah ke tempat kerja, dari rumah ke kantor, dari rumah ke taman, dari rumah ke mana saja, tanpa perlu khawatir tentang berbagai macam masalah, kemacetan, polusi, dan lain-lain. Jadi itu yang disebut dengan istilah walkable city atau kota yang ramah untuk pejalan kaki. Dulu pada awal saya bertugas di DKI, saya pernah tanya, apa alat transportasi yang semua orang punya? Dan waktu itu rata-rata menjawab, sepeda motor. Saya jawab, bukan. Alat transportasi yang semua orang punya adalah kaki. Dan banyak yang tertawa, banyak yang merespon dengan berbagai macam cara terhadap statement itu. Tapi betul, sebenarnya alat transportasi yang paling kuno yang kita miliki namanya kaki. Tapi kita sering membangun kota yang menyiapkan jalannya untuk roda, bukan jalan untuk kaki. Akibatnya, jalan-jalan yang kita bangun adalah semua jalan untuk roda. Di mana jalan untuk kaki? Jalan untuk kaki itu kita sebutnya sebagai trotoar. Jalan untuk roda, kita tahu, roda itu bisa sepeda, bisa kendaraan bermotor bisa roda 2, roda 4, dan lain-lain. Jadi seorang ahli ini bernama Jeff Speck, dia adalah seorang perencana kota yang amat terkenal. Unik, dia menyampaikan pendapatnya, bahwa kemampuan berjalan kaki adalah kunci utama kesuksesan sebuah kota. Jadi kota itu diukur, salah satu kesuksesnya adalah seberapa bisa dia memberikan fasilitas bagi warganya untuk jalan kaki. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa jalan kaki itu penting? Ini, pertama, kota yang walkable meningkatkan kesehatan warganya. Kenapa? Ya, memang berjalan kaki itu bisa membantu meningkatkan daya tahan, meningkatkan kesehatan, mengurangi dari problem-problem yang muncul seperti obesitas, jantung, dan lain-lain. Dan yang kedua, kota yang walkable itu otomatis mengurangi polusi, mengurangi kemacetan. Bayangkan berapa banyak emisi yang kita bisa kurangi jika penduduk di sebuah kota menggunakan kaki sebagai metode transportasi, yaitu berjalan kaki. Yang ketiga, kota yang walkable itu meningkatkan interaksi sosial. Kita dari rumah, naik motor, naik mobil, ya tidak ada interaksi dengan orang lain sepanjang perjalanan. Tapi kalau jalan kaki, maka potensi interaksi sosial itu akan lebih tinggi karena bertemu, berkomunikasi, bahkan jalan bareng-bareng. Jadi ini menimbulkan rasa komunitas yang lebih kuat. Dan yang terakhir, kota yang walkable ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Kok bisa? Begini, pejalan kaki cenderung mampir, cenderung singgah di toko kecil, di pedagang pinggir jalan, di kafe lokal, dan itulah yang membantu meningkatkan usaha-usaha kecil di sepanjang perjalanan, di sepanjang jalan. Itulah sebabnya kenapa ini dikatakan meningkatkan perekonomian. Jadi ini alasannya mengapa itu penting. Lalu bagaimana prinsip utamanya? Bagaimana kita bisa menciptakan kota yang lebih ramah untuk pejalan kaki? Nah, Jeff Speck lewat buku ini, dia menyarankan beberapa prinsip utama. 1. Menciptakan trotoar yang lebar, aman, nyaman. Trotoar itu harus cukup lebar untuk menampung pejalan kaki, dilengkapi dengan pepohonan sehingga teduh dan bebas dari hambatan. Itu prinsip nomor 1. Yang kedua, dia mengurangi dominasi kendaraan bermotor. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara apa? Ya, mengurangi misalnya jalannya lebih sempit, kemudian batas kecepatannya dikurangi,
Kemudian ada bahkan zona bebas kendaraan di beberapa area. Lalu yang ketiga, dengan mengintegrasikan transportasi umum dan integrasi dikerjakan secara efisien. Kota yang walkable harus memiliki sistem transportasi umum yang baik untuk perjalanan jarak jauh. Karena itulah kenapa mengintegrasikan transportasi jadi penting. Lalu yang keempat, prinsipnya adalah menciptakan ruang publik yang menarik. Dengan kita membuat taman, plaza, area pedestrian yang menarik, ini akan mendorong orang untuk lebih banyak lagi dan lebih sering lagi untuk berjalan kaki. Oh ya, by the way, ini dua buku ini, yang satu adalah konsepnya, yang satu ini seperti kumpulan praktek baik. Contoh-contoh itu ada di sini, ada banyak. Saya akan ambil beberapa ya. Misalnya nih, menutup jalan untuk mobil dan motor, tapi digunakan untuk pejalan kaki. Kita pernah melakukannya di Jakarta. Sebagai contoh, kawasan Jalan Kendal, di kawasan Duku Atas. Itu dulunya bisa dipakai mobil, motor. Sekarang 100% jadi kawasan pedestrian. Pada awalnya tentu ada protes. Tapi kemudian sekarang sudah merasakan dengan kawasan itu bebas kendaraan bermotor, itu orang bisa berinteraksi, beraktivitas jalan kaki yang lebih nyaman. Begitu juga dengan kawasan kota tua misalnya. Kawasan kota tua itu kemudian menjadi tempat yang 100% dipakai untuk aktivitas jalan kaki dan bukan dengan kendaraan bermotor. Maka berubah suasana di tempat itu. Kemudian ini contoh juga, ini misalnya tentang mengurangi jalur jalan. Mungkin bagi yang di Jakarta ingat Jalan Jenderal Sudirman dulu, sebelum kita lakukan renovasi dengan membangun trotoar, dulu ada istilahnya jalur cepat sama jalur lambat. Sekarang itu jalur diintegrasikan, lalu trotoar dilebarkan. Dan lihat sekarang, banyak sekali orang-orang yang bekerja di Jalan Jenderal Sudirman, itu turun haltenya lebih awal kalau naik kendaraan umum, supaya mereka bisa jalan kaki lebih panjang. Dan banyak sekarang menikmati dari mana-mana di jalan kaki sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Kenapa? Karena di situ ada trotoar yang nyaman. Jadi itu adalah contoh bagaimana mengurangi jalur kendaraan bermotor menjadi jalur untuk berjalan kaki. Nah, tentu saja menciptakan kota yang walkable ini ada tantangannya. Salah satu tantangan terbesar adalah soal pola pikir dari kita semua sebagai masyarakat yang sering lebih bergantung kepada kendaraan bermotor dan pribadi. Jadi kita di Jakarta misalnya, kita masih menghadapi masalah trotoar yang dipakai oleh PKL, trotoar yang dipakai oleh parkir liar. Jadi konsistensi dalam menegakkan aturan jadi penting dan harus memberikan solusi bagi PKL karena mereka melanggar karena kebutuhan. Nah, karena itu harus diselesaikan kebutuhannya. Lalu apa yang kita bisa kerjakan sebagai warga untuk mendukung terciptanya kota yang walkable? Menurut saya nomor satu, mulai dengan berjalan kaki untuk perjalanan pendek. Selain dibikin sehat, mengurangi kemacetan, mengurangi polusi. Yang kedua, yang bisa kita kerjakan, dukung kebijakan yang memprioritaskan pejalan kaki. Jadi bersuaralah ketika ada rencana pembangunan yang mengabaikan kebutuhan pejalan kaki. Speak up, ungkapkan pandangan itu. Yang ketiga, partisipasi dalam komunitas yang mempromosikan walkability. Ada banyak komunitas di media sosial yang saat ini aktif memperjuangkan hak pejalan kaki dan ruang publik yang lebih baik. Lalu walkability ini bukan hanya soal trotoar atau berjalan kaki. Inilah tentang menciptakan kota yang lebih sehat, kota yang berkelanjutan, kota yang manusiawi. Ini adalah menciptakan sebuah ruang di mana orang akan merasakan pengalaman. Dia bukan hanya menjalani, tapi mengalami. Itu yang sering saya sampaikan ketika dulu, bahkan ketika kita membuat jembatan-jembatan penyeberangan, saya selalu garis bawahi, ini harus menciptakan pengalaman. Karena kita semua melakukan perjalanan dari rumah ke tempat kerja, tiap hari melakukan perjalanan. Tapi sudahkah perjalanan itu menjadikan pengalaman? Nah, belum tentu. Bila ini dirancang dengan baik, maka setiap hari menjadi pengalaman yang baik. Nah, jadi buat Anda yang tertarik, Anda bisa mempelajarinya. Dua ini, Walkable City dan Walkable City Rules. Nah, kemudian ini PR nih. Kita sekarang makin hari makin banyak penduduk tinggal di perkotaan. Jadi bagi warga kota di mana-mana, saya usul supaya gunakan ini, pelajari, baca, lalu gunakan untuk berbicara dengan wali kota,
bicara dengan kepala-kepala dinas, ngobrol dengan mereka-mereka yang bertanggung jawab mengelola kota. Dan katakan bahwa kita ingin kota yang memberikan ruang yang setara, yaitu apa? Setara antara pejalan kaki dan pengguna kendaraan bermotor. Dengan begitu nanti kotanya, seperti saya katakan tadi, menjadi lebih ramah bagi semuanya. Ini adalah salah satu buku yang bisa bermanfaat dan bisa digunakan nantinya untuk mengajukan ide gagasan bagi kota tempat teman-teman semua tinggal. Nah, ada PR satu lagi. Menurut teman-teman, apakah kota tempat Anda tinggal sudah ramah pejalan kaki? Apa menurut Anda yang perlu diperbaiki dari kota yang sekarang Anda lihat? Dan apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki di kota Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Tuliskan sesudah menonton. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasakan informasinya bermanfaat. Makasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.